jangan pergi. Maaf, aku salah jalan, maaf. Ini cermin ya? Ini bukan pacar gelap Qin Jing Xiao? Kenapa aku jadi seperti ini? Wajahku mana? Xiaoge, jadwal besok belum keluar. Nanti aku kirim versi elektroniknya. Hari ini capek, pulang cepat istirahat. Pasti mimpi. Kalau aku berubah jadi Song Yufei, lalu tubuhku pergi kemana? Kenapa aku masih seperti ini? Ya ampun, ada apa ini? Parkiran. Kamu kenapa di sini? Jangan pura-pura bodoh. Cepat kembali ke kamar istirahat, paparazzi ada di luar. Kamu jangan macam-macam, jangan berpikir untuk keluar main. Jangan-jangan Qin Jing Xiao dan Song Yufei benar-benar punya hubungan gelap? Kelihatannya baik, ternyata brengsek juga. Masih belum pulang? Ini pulang. Tunggu. Ini untukmu. Maaf, aku tidak tertarik. Kamu yakin? Kamu tidak perlu mengancamku. Hal yang paling tidak suka kulakukan adalah menyenangkan pria. Terutama pria seperti kamu. Yang sok suci. Kalau mau pakai, simpan sendiri aja. Lain kali. Jangan minta aku belikan. Nggak ada petunjuk sama sekali, nggak nyangka suatu hari bakal jadi selebriti skandal Song Yufei. HP Song Yufei. Song Yufei lahir tahun 1998. Tanggal 30 Maret di Nanshan, Harbin City. 0330. Qin Jing Xiao dan Song Yufei nikah diam-diam. Pemimpin redaksi suruh aku selidiki hubungan mereka. Nggak nyangka ternyata. Kenapa kamu nggak pakai baju? Song Yufei. Lagi ngapain kamu? Aku lagi susah tidur.
Dulu genit, sekarang sok polos ya. Kamu punya hidupmu, aku punya hidupku. Perkawinan kita cuma buat formalitas. Besok jangan lupa main ke lokasi syuting. Aku akan perkenalkan kamu ke sutradara. Soal ada peran cocok buat kamu atau enggak. Tergantung performamu. Oh, jadi nikah diam-diam demi main film ya? Mas Sapam, boleh minta tolong putar rekaman CCTV kemarin? Rekaman apa? Yang kemarin Jing Xiao sama Lilian Yuan pergi itu. Nggak bisa dilihat, ini rahasia. Nggak sembarangan boleh lihat. Mas, aku Song Yufei loh. Kamu itu yang main di film. Are you? Iya. Kita satu perusahaan, soalnya kemarin mereka ketinggalan barang. Suruh aku ambil, jadi aku cuma mau bantu lihat-lihat. Nanti sore antar ke lokasi syuting ya. Ya udah, lihat aja. Makasih ya. Mas Satpam. Dengar-dengar kemarin ada yang ketabrak mobil di sini? Di parkiran. Nggak ada, kemarin juga aku yang jaga. Bukannya nyari barang? Cuma iseng nanya. Jam berapa sampai di lokasi? Sudah berangkat. Aku tidak akan melepaskannya, bahkan jika harus melawan seluruh dunia. Aku akan membuatnya mati tanpa kuburan. Lebih baik, ganti adegan ke episode 14 adegan 3. Jing Xiao, sebentar kita ambil close-up kamu dulu ya. Baik, sutradara. Studio nomor 3. Jadi ini kru film ya? Yufei. Yufei, kamu datang? Qin Jing Xiao yang menyuruhku datang. Aku selalu pikir kabar burung tentang kalian berdua. Ternyata kalian benar-benar bersama. Tidak, hubunganku dengannya sekarang agak rumit. Aku tidak peduli apa hubunganmu dengannya. Yufei, kamu harus tahu, aku selalu menunggumu, itu sudah cukup. Dari kuliah sampai sekarang, aku sudah menunggumu 6 tahun. Aku tidak keberatan menunggu 6 tahun lagi. Sudah, aku pergi syuting dulu. Song Yufei, kamu harus tahan. Tahan, sekarang kalau ketakutan sampai mati rugi banget. Hidup indahmu baru saja dimulai. Diterima baik-baik. Hello, Pak Song. Xingqian, pertarungan kita hari ini tidak hanya menentukan nasib Jin Er, tapi juga menentukan salah satu dari kita akan mati di sini. Jangan banyak bicara, keluarkan pedangmu. Lilian Yuan ganteng banget. Cut, bagus, actingnya mantap. Pemain istirahat dulu ya. Ambil close up harimau dulu. Ternyata syuting film serumit ini. Menjajar kesempurnaan. Kamu Yufei kan? Ya. Aku dengar dari Jing Xiao tentang kamu. Sebentar kalau Jing Xiao datang kita ngobrol ya. Baik. Kita istirahat dulu, boleh lepas topengnya. Istirahat dulu. Sutradara. Sudah kerja keras, kita ambil harimau dulu. Setelah harimau baru kalian. Baik, Jing Xiao. Menurutmu Yufei cocok peran apa? Sutradara, pilihan peran terserah Anda saja. Aku tidak ikut campur.
Anda lihat saja peran apa yang cocok untuk Yu Fei. Ada dua peran. Yang satu, King Luo yang mencintai Li Tianyuan. Adegannya banyak, dan ada adegan ciuman romantis. Siap dijadikan pasangan. Pilih yang lain. Yang lain adegannya lebih sedikit. Ini penampilan Jin Er yang jatuh ke dunia. Tidak apa-apa, sutradara Yu Fei masih baru. Coba mainkan peran yang lebih kecil dulu. Sutradara. Yu Fei adalah teman sekampus saya. Juga lulusan sekolah akting. Aktingnya pasti tidak masalah. Main sebagai King Luo pasti bisa. Menurut saya, penampilan Yu Fei ini sangat cocok untuk peran apapun. Secara spesifik, bisa biarkan Yu Fei yang memilih sendiri. Bagaimana menurutmu, Yu Fei? Aku yang memilih. Aku pelajari dulu, besok kasih jawabannya, boleh? Tidak masalah. Lagi pula adegannya di belakang. Aku tunggu jawabanmu. Sutradara, close-up harimau sudah selesai, makanannya juga sudah datang. Bagaimana kalau kita istirahat makan dulu? Baik, istirahat makan. Yu Fei, makan dulu sebelum pulang. Istirahat makan. Malam ini baca naskah dengan baik. Kalau ada yang tidak mengerti, tanya saya kapan saja. Sutradara akan mengatur tes akting besok. Benar-benar akting? Bukannya kamu yang ingin akting? Kesempatan sudah diberikan. Menghargai atau tidak, itu tergantung kamu. Tapi aku tidak bisa akting. Di depan kakekku, kamu kan jago akting. Kalau tidak, kenapa dia menyuruhku menikah denganmu? Kakekmu. Akting. Aku. Kak Xiao, kopimu sudah kubeli. Cepat makan. Baik. Kopimu ini sudah dingin, aku belikan yang panas lagi. Dia tidak tahu ini kopi Ji Tianyuan? Yu Fei. Sebentar lagi aku dan Kak Jing Xiao ada adegan bersama. Mau nonton? Baik. Kok masih berantakan seperti waktu sekolah? Jangan buang-buang makanan. Mulai syuting. Semua departemen, cepat mulai syuting. Mulai syuting. Kru pencatat adegan, datang ke sutradara sebentar. Baik, aku tahu. Bisa pinjam pulpen, Pak? Guru Qin ada di monitor. Ambil saja sesukamu. Sudah makan sampai kenyang hari ini? Lumayan. Guru Song. Ini naskah yang disuruh sutradara untuk saya berikan kepada Anda. Untuk saya, Semangat. ini terlalu banyak. Sutradara Tian Yuan datang. Kebetulan, mari bahas adegan ini. Oke, adegan ini. Harus hati-hati, oke? Tenang saja, sutradara. Oke, ayo, properti dan kostum. Mulai, 3-2 mulai. Masih berkelahi. Apa yang terjadi? Sutradara, 2 aktor terluka. Cepat periksa. Kotak P3K. Cepat. Tidak apa-apa, sutradara. Berdarah, cepat tempelkan flash terluka. Aku lihat tanganmu. Tidak apa-apa. Cepat disinfeksi. Kamu tidak apa-apa. Ada yang bisa ambil kotak P3K tidak? Cepat bawa kotak P3K. Bawa alkohol dulu untuk disinfeksi. Aku salah.
Ini seharusnya untuk Qin Jing Xiao. Berikan sini. Tidak usah. Cepat tangani, cepat tangani. Cepat, cepat. Hentikan pendarahan dulu. Ini seharusnya untuk Qin Jing Xiao. Berikan sini. Kakak Jing Xiao. Di mana Song Yufei? Kakak Yufei ada di supermarket bawah. Aku sudah suruh dia menyamar. Akhir-akhir ini kamu tidak merasa Song Yufei agak aneh? Agak aneh. Biasanya kakak Yufei menghindarinya untuk menghindari kecurigaan. Hari ini malah, kamu periksa. Lihat Song Yufei akhir-akhir ini. Ada kontak dengan orang aneh tidak? Oke, aku akan menyelidiki. Nona Song, kamu pacaran dengan Qin Jing Xiao? Apakah kalian tinggal bersama? Pergi. Nona Song. Tolong jawab pertanyaan kami. Diam, ini aku. Nona Song. Kamu kenapa di sini? Sudah bilang jangan sembarangan lari. Kenapa tidak dengar? Aku mau keluar buat sesuatu sendiri. Naiklah. Makanan di apartemen jelek banget, bisa nggak pesan koki? Lebih baik masakan buang dong, tolong dong suamiku. Kapan kamu belajar masak? Aku sudah bisa dari dulu. Aku terus belajar resep, coba-coba masak. Lalu ini bagaimana? Apa maksudmu? Ini tulisan latihanmu hari ini. Ini yang kamu tulis di kontrak sebelumnya. Kapan tulisanmu berubah? Aku. Kemarin latihan tulisan, tangan kanan tidak nyaman. Aku coba pakai tangan kiri, lalu tanda tangan ini. Kalau begitu, Nona Song, tolong tanda tangan lagi pakai tangan kiri. Hari ini tangan kiriku juga tidak nyaman. Song Yufei, sebaiknya kamu jujur padaku. Kalau tidak, Sial, mau dibunuh nih. Anggap saja mimpi, nyawa lebih penting. Baiklah, aku kasih tahu. Aku bukan Song Yufei. Aku Song Yufei. Setidaknya aku bukan Song Yufei yang ini. Karena suatu hari tiba-tiba, Song Yufei ini pindah ke tubuh Song Yufei lain. jiwa pindah. Iya, jiwa pindah. Jangan bohong, pakai otak dong. Jangan bawa cerita drama ke kehidupan nyata. Aku tidak. Song Yufei, kamu pakai nama Xing Tian.
Biar orang pikir aku dan Li Tianyuan suka sama kamu. Jadi waktu Li Tianyuan terluka, kamu kasih tisu. Kamu latih tanda tangan karena takut aku bocorin kontrak. Kalau ada yang meriksa, kamu bisa pakai tanda tangan lain dengan legal. Biar kamu bersih. Benar kan? Sepertinya masuk akal. Kokting, tolong antar hadiahnya. Tenang, sudah diantar. Apa kata sutradara? Sutradara bilang peran mana yang dipilih. Tergantung pada pendapat Yufei sendiri. Tapi, kenapa kamu sampai sekarang masih memikirkan dia? Seumur hidup, hanya suka satu gadis. Bisa suka lebih lama. Tianyuan. Jangan sampai karena dia, masa depanmu terganggu. Kamu belum punya kemampuan untuk melawan Qin Jingxiao secara langsung. Aku mengerti, tenang saja Kakting. Oke, aku pergi dulu. Tunggu saja, aku pasti akan melebihi kamu. Ya ampun, aku harus kerja. Aku sekarang tidak perlu kerja. Ngapain bangun pagi-pagi? Yuan Baoku. Ada yang foto bareng dia, benar-benar iri dan dengki. Kenapa kemarin aku tidak kepikiran untuk foto bareng? Aku boleh datang ke lokasi syutingmu hari ini? Boleh, jangan datang saat aku sibuk. Yuan Baoku hari ini tidak ada syuting. Ngapain aku ke sana? Aku tiba-tiba ingat, ada urusan hari ini jadi tidak jadi datang. Aku baru bilang sutradara kamu datang untuk tes peran. Sampai sana telepon akun. Ini aku cari masalah sendiri ya. Sutradara sudah datang. Oke, flashback, kembali flashback. Jing Yu. Lebih baik. Ganti Adegan, Episode 5 Adegan 32. Aktingnya bagus kan? Kamu benar sekali. Sutradara. Sudah datang Jing Xiao, sudah capek ya? Tidak capek, tidak capek. Kebetulan Yufei datang. Mau mencoba peran apa untuk dia? Dia mau mencoba peran Jing Yu, yaitu jelmaan Jin Er di dunia manusia. Jing Yu dan kamu punya banyak adegan romantis. Bagaimana kalau kamu bisa satu adegan sedih? Bantu dia latihan dialog. Oke, sutradara. Bantu dia latihan dialog. Oke sutradara, kita persiapan dulu. Boleh. Kita jalan sambil latihan adegan, nanti aku bantu kamu latihan. Aku benar-benar tidak bisa akting, kamu tidak pernah berpikir. Kalau drama ini tayang, fans akan mengirim pisau? Kamu memang tidak bisa akting. Masih ingin berperan sebagai King Luo dan Li Tianyuan sebagai pasangan kekasih. Begini saja, adegan 9 episode 24. Kamu mengembalikan ingatan Jin Er, kita berdua berciuman. Adegan ciuman di mana kamu menghilang. Ada masalah apa? Aku sih tidak ada masalah, tapi ada tidak penggantinya yang bisa beradegan laga denganmu. Atau mungkin teknik pengambilan gambar yang terlihat seperti nyata. Misalnya seperti ada pisau yang menusuk. Katanya menusuk perut, tapi sebenarnya menusuk ketiak. Song Yufei. Ciuman beneran.
Aku benar-benar berdosa. Suamiku. Jingyu tahu betul bahwa kamu diberkati kebahagiaan yang melimpah. Melimpah hingga ribuan mil, tapi aku hina dan kurang beruntung. Mengakhiri hidup ini, tidur di malam hari dengan 100 kedinginan. Tak pernah melupakan kerinduan. Namun surga akan. Apakah penulis naskah ini ada di lokasi sekarang? Aku langsung ingin mengiriminya pisau cukur. Kamu mau tidak? Kamu bawa dulu. 15 menit lagi latihan adegan. Aku tahu kamu lulusan sekolah akting, jangan cari masalah untuk dirimu sendiri. Guru. Kursi ini tidak kokoh. Saat duduk, tolong lebih hati-hati. Tidak kokoh? Nanti akan digunakan, jangan sampai kamu merusaknya. Tidak kokoh. Tidak juga tidak kokoh. Ini benar-benar tidak kokoh. Nanti kamu harus berdiskusi dengan Yue tentang karakter Jingyu. Beberapa hal dalam hatinya, kan? Sutradara. Lian Yuan datang. Hari ini tidak syuting, ngapain datang ke lokasi? Ini hanya ingin melihat kakak Jing Xiao berating. Belajar lebih banyak darinya, kalian ngobrol dulu. Aku ke toilet dulu. Kakak Jing Xiao. Dengar-dengar Yu Fei hari ini akan latihan adegan. Aku kembali melihat naskah. Rasanya karakter Qing Luo lebih cocok untuknya. Jadi aku datang untuk berdiskusi denganmu. Dia sudah memutuskan untuk memerankan Jingyu. Tidak apa, nanti kita bicarakan lagi. Kak Jing Xiao. Aku merasa hubunganmu dengan Yu Fei agak... Kalian beneran pacaran ya? Aduh sial banget, ini harus ganti rugi berapa sih? Dialognya udah hafal? Udah, ayo kita coba adegannya. Oke. Gak usah peluk aku. Kamu juga capek ya? Kita duduk aja, ngobrol santai. Nanti bisa nangis gak? Jujur ya, aku sekarang aja pengen nangis. Nanti pas ngomong, akting nangisnya. Aku yang atur ritmenya. Jin R, kamu ya? Maafkan aku. Ini semua salahku, aku yang celakain kamu. Suamiku. Song Yu Fei. Maaf tadi emosiku belum pas. Aku pasti bisa kali ini. Jin R, kamu ya? Suamiku. Jingyu tahu kamu diberkati sepanjang jalan. Tapi aku hina, tak beruntung. Rela di pelataran sepi, malam berbantal dingin, tak pernah lupa rindu. Jingyu rela jadi pedang, temanmu menembus duri. Song Yu Fei. Kamu salah sebut. Harusnya panggil aku Jingyu. Tolong lidahnya dimasukin. Ulangi. Pelahan dikit, Kak. Jingyu. Ada apa lagi? Aku salah lagi di mana?
Tutup matamu. Masa sih? Selesai. Nanti coba adegan ini aja. Tapi aku belum nangis nih. Punya obat tetes mata? Baru cium sekali udah pindah hati. Oke Kat, lanjut transisi, cepat transisi. Sapitin transisi. Kita buruan transisi, kejar cahaya. Aku harus gimana nih? Kursinya rusak, gimana mau syuting? Sutradara, aku beneran gak sengaja. Art mena NIH. Ada APA pak sutradara? Sapitin perbaikin kursinya. Sutradara, kursi ini pesanan khusus, harganya puluhan ribu. Siapa yang merusak, dia yang bertanggung jawab. Sutradara. Kita latihan dulu ya. Yufei, kamu istirahat dulu di sana. Sutradara, tadi pagi masih baik-baik saja. Di gudang kita cuma ada satu kursi ini. Kalau begitu, siapa yang merusak? Aku. Sudah, cepat perbaiki. Kita lanjut latihan. Ayo latihan. Mocha 1, terima kasih. Siapa yang merusak? Aku. Li Tianyuan, kamu? Jangan sungkan. Minum kopi ini biar tenang. Aku ajak kamu jalan-jalan. Boleh. Yufei, soal peran, sudah dipikirkan? Sebenarnya peran apa saja sama, yang sederhana lebih baik. Kelihatannya kamu banyak berubah ya, waktu sekolah dulu. Kamu yang paling ambisius di kelas kita. Belum merasakan kerasnya kehidupan. Sekarang aku malah ingin bersembunyi. Qin Jingxiao tidak bisa melindungimu? Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya, ngapain dia melindungiku? Sebenarnya dia cuma bantu mengatur peran, bantu saja. Aku tidak mau memerankan karakter yang terlalu berat, sekaligus tidak ingin berhutang budi padanya. Lagi pula rumor itu menakutkan. Syukurlah, aku khawatir dia akan menyusahkanmu. Kalau begitu Yufei, kita foto bersama yuk. Boleh. Bagaimana kalau pakai aku juga di foto? Boleh. Makan siang, waktunya makan siang. Setelah makan babak 29 adegan 3, setelah makan babak 3 kerja. Setelah makan babak 29 adegan 3, minum dulu. Makananmu sudah diambil. Song Yufei mana? Kayaknya pergi jalan-jalan. Aku cari dia. Tidak usah. Kamu sibuk saja, aku tidak lapar siang ini. Hari ini tidak banyak adegan, besok masih banyak adegan berat.
Harus kerja keras lagi nih Jing Xiao. Tidak apa-apa, sempatkan istirahat yang cukup. Kalau gitu, sekarang kita coba dulu adegannya. Kalau tidak ada masalah, pulang dan istirahatlah lebih awal. Tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah, kan? Ini jelas bukan pertama kalinya. Beradegan ciuman dengan Song Yufei. Kenapa jantungku berdebar kencang? Kalau begitu, ayo mulai. Oke, 3, mulai. Jingyu, suamiku. Jingyu tahu kamu dikaruniai berkah yang melimpah. Tapi aku hina dan tak beruntung. Berharap bisa menghabiskan sisa hidup di halaman yang sepi. Jingyu rela berubah menjadi pedang. Menyertaimu menebas segala rintangan. Jingyu. Sebenarnya, kenapa jantungku berdebar kencang? Sangat bagus, Yufei. Kamu hebat. Sutradara, menurutku saat berciuman tadi. Akan lebih baik jika Yufei menangis. Masuk akal, Yufei. Bagaimana pendapatmu? Aku merasa. Kalau begitu, ulangi lagi. Mulai. Suamiku. Menangis, cepat menangis. Sangat bagus, Yufei. Sangat bagus, aku mengagumimu. Pulang nanti, hafalkan dialog ini dengan baik. Perannya sudah ditetapkan seperti ini. Sutradara. Menurutku, saat Yufei menangis tadi. Terlalu lama, harus dicoba lagi. Yufei, bagaimana perasaanmu? Dia tidak masalah. Kakak Yufei, jangan pedulikan dia. Kamu perhatikan saja para paparazi di luar, kemarin hampir ketahuan. Siap, Kak. Adegan ciuman berturut-turut sebanyak ini. Setiap kali jantungku berdebar kencang, sepertinya bukan salahku. Song Yufei. Pasti salahmu. Hari ini saat sutradara menjelaskan adegan, apakah kamu sengaja? Sengaja apa? Maksudku, hari ini saat sutradara meminta untuk berciuman. Sudah jelas sutradara bilang boleh. Kamu masih saja berciuman berkali-kali. Ini baru namanya sengaja. Mengerti?
Melepaskan sifat alami adalah jaminan bahwa kapanpun, dalam proses akting, ritme diri sendiri, detak jantung, napas, dan gerakan tubuh semuanya dikendalikan sesuka hati. Bergantung pada pengaruh mental, bukan faktor eksternal. Selesai. Kamu sedang apa? Kamu datang sejak kapan? Penting? Lepas atau tidak? Kamu melanggar kebebasan pribadi. Song Yufei. Aku di sini. Siapa cewek ini? Ini teman kuliahku. Dia minta aku bantu edit fotonya. Aku tebak kamu pasti tidak mau. Lihat Li Tianyuan jadi. Tapi dia sahabat baikku. Aku bantu sahabatku edit foto. Kamu tidak marah, kan? Marah sih enggak. Cuma-cuma apa? Cewek itu jelek, kamu lumayan manis. Asam banget. Kamu nggak kerja? Kerja. Pergi kerja. Kamu kan ada di grup aktor, gak lihat pengumuman? Cepat mandi, turun makan sarapan. Hari ini nggak kerja, mau jalan-jalan? Kamu hari ini seharian gak keluar? Butuh aku temani? Nggak perlu kamu salah paham. Aku cuma mau bilang. Aku mau jalan-jalan sama sahabatku, soalnya sudah lama nggak ketemu. Sahabat yang mana? Yang jelek banget itu. Iya dia. Aku hari ini seharian gak keluar. Suruh akun antar kalian. Akun. Nggak perlu deh, aku cuma jalan-jalan sebentar, cepat balik. Song Yufei. Kamu ada apa-apa? Sembunyikan dariku? Sama sekali nggak.
Aku janji cuma jalan-jalan. Cepat balik, malam kan masih harus hafal dialog. Nggak akan lama. Sesuka kamu. Tianyuan makan sarapan. Kamu mau pergi ya? Kokok ting gonteng kom. Keren banget gantengnya. Makan sarapan dulu baru pergi dong. Enggak, aku janjian sama Yufei, kita makan di luar. Makan yang banyak ya, udah kurusan karena capek, aku pergi dulu. Hati-hati paparazzi, santai aja. Jin Er nama yang bagus. Tahukah kamu nama pedangku? Jin Xiu Wei Yang. Qin Se Qiming. Nama yang bagus. Hari ini aku mau jalan-jalan sama Yuan Bao. Harus pakai baju yang bagus. Ini terlalu terbuka, nggak boleh. Warnanya terlalu mencolok nih. Ini kayak gorden aja. Ini lumayan, pakai ini aja. Pakai baju gitu mau pergi kemana? Aku cuma jalan-jalan santai sama teman dekat. Jalan-jalan sama teman dekat kemana? Di atas panggung. Nggak kok, aku cuma pakai baju sembarangan. Pakai baju gitu. Takutnya fans nggak bisa nemuin kamu. Kalau gitu, biar aku yang pilihkan bajunya. Bukan kamu. Kebanyakan main peran bos galak ya, selalu mau ngatur semuanya. Yufei. Aku bangun kesiangan hari ini. Jadi pakai baju sembarangan aja. Nggak apa-apa, jalan-jalan kan buat santai-santai aja. Nih, Lain kali jangan terlalu banyak gulanya. kakak Jing Xiao, kenapa kamu kesini? Hari ini aku bekerja. Cuma pengen jalan-jalan aja. Kalian janjian ya? Aku sama Yufei. Di atas sini ada tempat karaoke kan? Kita bisa nyanyi-nyanyi, jarang jadar bisa main. Jangan disia-siakan. Aku pesan ruangan dulu.
Kangak Jing Xiao. Kamu nggak keberatan aku ngejar Yufei kan? Aku bercanda. Kamu gak keberatan Song Yufei tinggal bareng aku kan? Aku juga bercanda. Tukar tempat sama aku. Jangan keterlaluan. Jangan salah paham, kamu mau ketemu siapa? Guru Qin, aku mau memesan lagu. Bagaimana kalau 2 lagu baru yang kamu rilis sebelumnya, aku pesankan untukmu? Nggak tertarik. Siapa sih yang datang ke ruang karaoke nggak pesan lagu? Siapa sih yang datang ke ruang karaoke di siang bolong? Yufei. Kamu mau nyanyi apa? Aku yang pesanin. Nggak usah, aku sendiri aja. Aku bakal memanaskan suasana buat kalian, biar nggak awkward. Kamu nggak takut malah jadi lebih awkward? Ini hari berbelanja yang paling nggak terlupakan seumur hidup, bikin depresi. Bagaimana kalau kamu duluan? Kamu naik dulu, aku nyusul sebentar. Hei Kak Xiao, Song Yufei 2 hari ini diam di apartemen dengan tenang. Cuma pas mau ke lokasi syuting, dia pergi duluan ke parkiran bawah tanah gedung Singguo. Kerja bagus. Aku punya firasat, jangan-jangan Kak Yufei mengalami gangguan jiwa, bisa jadi kepribadian ganda. Perlu nggak dibawa ke rumah sakit? Dulu aku sudah pernah ditipu sama dia sekali soal pernikahan. Masa aku mau kena tipu lagi? Bau banget. Hari ini nggak ada nafsu makan. Untung ada luasifen kesayanganku. Ngeselin banget. Bikin lahap banget.
Song Yufei. Kamu berat di ruang tamu? Nggak ada. Song Yufei, kamu ngapain di ruang tamu? Nggak ada. Kamu makan apa? Waduh, ini aja bisa dicium, dia anjing pelacak apa? Aku nggak makan apa-apa. Minggir. Nggak. Abang ganteng, mau minum? Kak Yu, kok kamu datang? Di kantor nggak ada kerjaan, aku jenguk kamu. Sedih ya? Nggak ada. Cuma bosan aja, keluar jalan-jalan. Aku tahu kamu kesal karena urutan peran. Pengin bersaing dengan Qin Jingxiao. Aku juga tahu, sebenarnya kamu nggak terlalu suka sama Song Yufei. Cuma mau memanfaatkan dia aja. Pergi untuk menekan Qin Jingxiao, benar kan? Tenang saja. Aku datang hari ini hanya ingin memberitahumu. Fokus saja pada syutingmu. Qin Jingxiao tidak akan lama lagi menikmati hidupnya. Hai, satu whisky. Baik. Sejak kapan kamu suka makan makanan seperti ini? Aku sudah suka sejak masih sekolah. Kalau begitu, bersamaku pasti menyusahkanmu. Setiap hari kamu makan makanan barat atau Prancis. Bahkan tidak sempat mencicipi semangkuk mie kuah. Bukan aku yang minta. Kalau begitu, lain kali aku akan lebih berhati-hati. Aku akan memakannya saat kamu tidak ada. Kalau begitu aku ambil ya. Kenapa kamu menangkapku? Sikat gigi dulu. Aku tidak tidur denganmu, ngapain disuruh sikat gigi? Nanti ada adegan ciuman, tolong perhatikan. Perasaan lawan main priamu. Kan bukan sekarang syutingnya. Sikat gigi. Aku tidak tidur denganmu, ngapain disuruh sikat gigi? Nanti ada adegan ciuman, tolong perhatikan. Perasaan lawan main priamu. Song Yufei, kamu ngapain? Aku kan sudah membuatmu marah hari ini. Hanya ingin membuatmu tenang. Jangan cari masalah. Kamu tahu akibatnya.
Kak Xiao, ada apa sampai buru-buru mencariku? Song Yufei, Kak Yufei, ada apa? bukankah kamu sebelumnya bilang dia punya kepribadian ganda? Ada cara untuk mengetesnya? Ini harus ke rumah sakit. Minum obat, hipnotis, lalu menjawab pertanyaan, prosedurnya akan kutanyakan untukmu. Ada apa? Aku curiga dia benar-benar memilikinya. Sebelumnya dia tidak suka Li Tianyuan. Tapi sejak beberapa hari lalu, tiba-tiba dia mulai menyukai Li Tianyuan. Dan sebelum pergi belanja hari ini, dia berdandan dengan rapi. Kak Xiao, setelah kamu bilang begitu, memang masuk akal, gaya berpakaian Kak Yufei hari ini. Sangat berbeda dengan biasanya. Dia sebelumnya hanya makan di restoran mewah. Mencium bau makanan pinggir jalan saja bisa muntah. Tapi malam ini dia diam-diam makan mie kuah. Dan malam ini dia bahkan menyikat gigi untukku. Ini sepertinya tidak terlalu seperti kepribadian ganda. Jika bukan kepribadian ganda, maka hanya ada satu kemungkinan. Dia sedang mencari cara untuk bercerai denganku. Cepat bercerai. Cepat membersihkan hubungan. Apa yang kamu lakukan di kamarku? Aku tidak melakukan apa-apa, aku selalu berdiri di sini. Sampai kapan kamu akan berpura-pura? Pura-pura apa? Aku tidak pura-pura. Baik, kamu tidak mau mengaku ya. Kalau begitu aku yang akan mengatakannya untukmu. Kamu ingin membuat berita bahwa aku dan Li Tianyuan sama-sama mengejarmu. Jadi kamu menyuruh Li Tianyuan untuk berbicara dengan saudara. Kamu ingin memenang Tingguo. Memaksaku untuk tampil dan membuatmu memilih Jingyu. Jika aku tidak salah menebak, foto kita bertiga. Berbelanja bersama sudah kamu suruh orang ambil ya. Sekarang kamu punya popularitas dan topik. Saatnya sudah matang, kamu ingin bercerai denganku. Tapi kamu takut beritanya bocor dan kemudian dituduh orang. Jadi kamu makan sup siput dan menusukku dengan sikat gigi. Agar aku tidak tahan denganmu, benar kan? Apa? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Baik, sekarang aku akan membawamu melihat buktinya. Tidak. Lihat sendiri. Lihat apa? Sebenarnya aku ingin bilang, Aku ingin sendiri. Tebakanku salah? Dia punya kepribadian ganda.
Qin Jingxiao hari ini berangkat kerja sangat pagi ya. Sore masih ada adeganku. Halo, ding dong pengiriman obat. Apakah ini rumah Tuan Qin? Ya, Obat Anda. Obat, terima kasih. Tolong beri bintang 5. terima kasih. Terima kasih. Xingtian, aku tidak akan menghunus pedang padamu. Mengapa? Karena pedang ini adalah jelmaan Jin Er. Kamu bisa melupakan ingatan 3000 tahun. Untuk menjadi Tianjun yang agung. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak akan pernah bisa. Tidak mungkin. Bagus. Selanjutnya, Ganti Adegan, Episode 3 Adegan 29. Guru kostum, tolong ganti baju para pemain. Minem Air, Yufei. Datang, Halo, sutradara. pergi ganti baju dulu. Aku akan ambilkan obat untukmu. Berikan obatnya ke akun saja. Akun. Simpan obatnya di tas dulu. Oh, kakak. Pergi dandan. Di mana ruang dandan? Aku antar kamu. Kakak Kouan. Bisa bantu beli beberapa kopi? Hari ini syutingnya lama. Ting Ting tidak ada. Mau minum apa? Mocha saja, nanti aku transfer uangnya. Tidak perlu. Aku yang traktir, terima kasih. Halo, Guru Qin. Guru Yufei. Anda dandan untuk Jingyu, ayo cepat duduk. Guru Yufei. Guru. Kira-kira butuh berapa lama? Sekitar 2 jam, rambutnya agak lama. Masih ada waktu. Kenapa bau luosifen begitu menyengat? Song Yufei. Kenapa jantungku berdebar kencang sekali? Kamu. Kamu dandan sambil tidur. Mimpi makan luosifen. Aku mana ada mimpi makan luosifen. Rusak semua, salah kamu. Aku nanti dimarahi. Kamu beri aku. Jangan bergerak.
Berpikir bisa membantumu, semoga tidak merepotkan. Terima kasih, guru. Dandannya sudah selesai. Keluar ganti baju, lalu bisa ke lokasi syuting. Guru, jika bermain dengan orang yang disukai, haruskah mengendalikan emosi dan ritme? Bermain adalah bermain, naluri adalah naluri. Bersama orang yang disukai. Tidak ada yang bisa mengendalikan perasaan ini. Guru Qin,